Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-5 sampai 8. Filipi 4 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Judul renungan kita hari ini adalah Lebih Dekat dengan Tuhan Kita, ditulis oleh Melissa Spulstra. Sahabat suara kasih, aku berbincang tentang waktu istirahat dengan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia biasa mengambil waktu istirahat Sabat di Jumat malam hingga Sabtu malam setiap minggunya. Dia berkata bahwa waktu istirahat itu harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi dia menggunakan waktu itu dengan maksimal. Hidupku pastinya akan berubah total kalau aku menyisihkan waktu 24 jam setiap minggu untuk beristirahat. Dalam artian terkoneksi dengan Tuhan, aku merenungkan beberapa hal santai yang aku lakukan untuk menikmati liburan di akhir pekan yang panjang. Alih-alih melakukan aktivitas yang menenangkan, untuk semakin dekat dengan Tuhan, aku seringkali melakukan pelarian. Tentunya mudah sekali bagi kita untuk mengikuti keinginan, untuk memanjakan daging kita selama menjalani liburan yang panjang. Jadi selama masa liburan ini, mari menanyakan diri kita sendiri pertanyaan ini. Kegiatan tenang apa yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, dan memulihkan jiwa kita? Ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan itu.
Yang pertama, tidur. Waktu kita kurang tidur, akan menjadi gelisah dan mudah marah. Kita juga mudah jatuh dalam godaan saat sedang lelah. Tapi tidur membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih tenang. Yang kedua, jalan-jalan di taman atau di tengah alam terbuka adalah pengalaman yang akan membuat kita merasa jauh lebih dekat dengan Tuhan. Kita bisa menghirup udara segar dan mengamati ciptaan Tuhan di sekitar. Mungkin di musim penghujan ini kita agak sulit melakukannya, tapi cobalah untuk keluar rumah dan berkeliling santai di pagi hari jika cuacanya sedang baik. Yang ketiga, membaca. Mulai dari membaca Alkitab, novel yang bagus, buku tentang pernikahan, parenting, atau buku motivasi akan membuat kita lebih rileks. Yang keempat, menulis. Tidak semua orang suka mencurahkan isi hatinya di atas kertas, tapi membuat jurnal adalah cara terbaik untuk merefleksikan perasaan dan kekhawatiran kita, dan membantu kita memproses apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Sahabat Suara Kasih, kita mungkin bisa punya pilihan yang lain, semisal merapikan rumah, berkumpul dengan orang-orang atau bermain game, meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan reflektif, akan membantu kita beristirahat dengan cara dekat dengan Tuhan. Kita bisa memakai ayat Filipi 4 ayat 8 sebagai latihan yang baik untuk kesehatan rohani kita. Kita bisa bertanya, apakah usaha keras ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang benar, terhormat, baik, murni, menyenangkan, luar biasa dan layak dipuji. Marilah kita renungkan, waktu kita menemukan hal-hal yang sesuai dengan kriteria ini, kita biasanya akan mengalami pemulihan dan istirahat yang baik, walaupun kita mungkin tidak bisa menyediakan waktu 24 jam penuh untuk beristirahat setiap minggu. Kita bisa mulai meluangkan waktu untuk bisa pulih secara teratur. Bapa, tolong kami untuk belajar beristirahat, daripada harus melarikan diri setelah kelelahan dari berbagai aktivitas. Pimpin kami untuk melakukan kegiatan yang menenangkan, dan membantu kami untuk lebih dekat denganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa,
di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.